Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Erlina Afif. Lama kita tak jumpa, udah ada 1 bulan ya kayaknya nggak bikin video. Ya kemarin aku nggak bikin video karena ada suatu hal, dan aku mau cerita di sini kenapa aku beberapa minggu yang lalu tidak bikin video sama sekali, dan terakhir aku bikin video itu malah masak-masak. Sebelum kalian menonton video aku, jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Kalau tidak ya sudah, ditonton aja ya. Langsung aja yuk kita tonton videonya. Ya kenapa aku tidak bikin video waktu minggu-minggu kemarin ataupun bulan kemarin, dan video terakhir aku kenapa masak-masak, ya karena aku tidak menggunakan skincare minggu-minggu kemarin karena hamil itu. Dan ada yang tanya awal mula aku hamil itu seperti apa. Alhamdulillah aku 1 bulan menikah udah dikasih kepercayaan untuk hamil. Awal mulanya tidak ada gejala apa-apa. Aku tidak merasakan kalau aku itu hamil. Aku tidak ada tanda-tanda seperti orang hamil, seperti muntah, mual, ataupun nyidam. Aku tidak ada itu. Dan aku tahu hamil itu karena aku iseng-iseng beli test pack untuk ngecek, karena terus ya aku waktu menstruasi kok tidak menstruasi gitu kan. Biasanya itu menstruasiku maju, seumpama tanggal 20 jadi tanggal 13 ataupun 14 gitu kan. Itu nggak menstruasi. Terus aku beli test pack, ternyata ada garis 2. Ya sudah, aku bilanglah sama suami, karena suami aku udah kerja kan. Itu aku test pack sekitar 1 minggu atau 6 hari setelah suami aku berangkat sih, ternyata udah garis 2. Dan setelah aku tunggu sampai beberapa hari biar telatnya itu agak lamaan dikit, aku USG lah ke dokter kandungan. Dan aku USG di dokter kandungan itu katanya belum ada janinnya, tapi rahimnya udah membesar gitu. Terus kaget dong. Oh iya, sebelum ke dokter kandungan itu aku ke puskesmas dulu, cek semua, cek lab semuanya, HB ataupun apa, HIV atau gitu-gitulah pokoknya ya. Cek semua, cek lab, hasilnya baik, cuma darahku tinggi, dan kata di puskesmas itu malah katanya udah 8 minggu. Makanya itu aku langsung pergi ke dokter kandungan itu. Dokter kandungan bilangnya ini belum ada janinnya, ini baru rahimnya membesar. Aku kaget karena beda jauh sama yang di puskesmas. Dan saat itu suami aku pulang, ada sesuatu yang mendesak untuk dia pulang. Dan aku kasih tahu kalau gini. Terus diantarlah lagi ke dokter kandungan. Itu aku ke dokter kandungan udah dikasih obat penguat, karena mungkin kandungan aku lemah, mungkin ya, karena udah dikasih obat penguat. Dan aku diantar suami aku lagi ke dokter kandungan, sama aja belum ada janinnya. Aku takutnya kalau hamil kosong, nggak ada janinnya. Setelah itu aku minumlah obat penguat kandungan itu aku minum terus. Aku makan bayam, aku makan es krim, aku makan brokoli kayak gitu. Awalnya aku nggak suka sama sekali sama sayuran seperti brokoli, itu sama sekali nggak suka. Tapi aku paksa untuk suka, dan aku minum es krim. Alhamdulillah 10 hari setelah dari dokter kandungan itu, yang katanya belum ada apa-apanya, cuma rahimnya aja yang membesar, ternyata aku USG kembali. Dan waktu USG kedua kali ini di tempat yang lain, itu aku mengalami flek seperti menstruasi, sangat banyak banget. Dan malam hari sebelum aku USG itu aku pengen banget ke swalayan, dan aku pengen banget naik turun tangga. Padahal aku
itu kondisi hamil dan aku dilarang suami aku untuk seperti itu, takutnya nanti kenapa-napa. Ya beneran, aku pulang dari situ kaki aku sangat capek banget, linu, dan sampai rumah malamnya itu flek itu yang sangat banyak. Flek yang sangat banyak itu aku paginya langsung USG, tanya dokter kandungan, tapi di beda tempat, tidak di USG pertama tadi. Aku beda tempat, katanya Bu ini bagus, rahimnya juga bagus, ketebalannya bagus, terus apanya gitu itu bagus semua, nggak kenapa-napa. Ini juga udah ada janinnya, udah ada kantongnya. Yang 10 hari sebelumnya itu belum ada apa-apanya sama sekali, cuma rahimnya aja yang membesar. Aku sampai kaget, takut kalau itu kosong gitu loh. Itu sampai udah ada kantongnya, udah ada janinnya, walaupun setitik, kelihatan di USG itu hanya setitik. Setelah itu aku pulang, katanya nggak apa-apa, dikasih obat penguat kandungan yang dosisnya lebih tinggi, dan harusnya sehari sekali itu disuruh minum 2 kali sehari. Karena aku mengalami flek seperti menstruasi, sampai rumah aku padahal disuruh istirahat total, tidak boleh bergerak, tidak boleh apa, disuruh tiduran aja, nggak tahu itu namanya apa ya, aku nggak begitu paham. Pokoknya disuruh istirahat total selama 3 hari. Aku orangnya nggak bisa ya tiduran mulu, nggak boleh miring, nggak boleh duduk, harus tiduran. Aku jalanlah mandi, aku jalanlah ke kamar mandi, aku jalan ke sini, aku jalan ke WC, aku ambil makan, seperti itu, tidak duduk, tidak tiduran sama sekali. Ya sudah, malam harinya pukul 11, sekitar 11, seperti kemarin saat flek pertama yang banyak banget, pukul 11, jam 11 malam itu aku flek tambah banyak dan keluar gumpalan seperti hati ayam kayak gitu loh, seperti warna hati. Aku keluar banyak banget, aku nangis sampai aku juga bingung harus gimana. Sakitnya minta ampun, seperti orang, katanya itu seperti orang melahirkan atau gimana, karena aku cerita sama ibuku sama budiku, sakitnya itu kayak di pinggul, kayak iya di pinggul, terus belakang, tulang belakang itu sakit banget pokoknya itu, sampai nggak tertahankan. Jam 1, setengah 1 aku nekat naik motor karena nggak ada mobil. Aku mau dipinjemin mobil sama temen ibu aku gak kuat, aku gak kuat nunggu lagi. Aku nekat naik motor ke rumah sakit. Rumah sakitnya agak jauh karena aku pengenku di situ, gak mau di yang deket-deket. Aku nekat naik motor sampai rumah sakit, itu masih keluar terus, ditangani oleh bidan, terus saat disuruh lepas, kan disuruh lepas semua kan, termasuk celana itu suruh lepas. Maksudnya kalau bajunya biarin, cuma celana dilepas. Kan mau dilepasin bidan, aku nggak mau karena aku malu kan, orangnya malu, masih mikir malu gitu loh. Terus aku berdiri, aku lepas sendiri, langsung keluarlah itu janinnya, kayak brul kayak gitu kan. Itu rasanya aduh leganya gitu. Mau awalnya itu sakit banget, terus lepas itu janinnya dari rahimku, jatuh di lantai. Aku nggak tahu kalau itu janin karena bentuknya masih kayak darah kan. Diambillah sama bidannya, dibelek-belek lah itu darah itu, ternyata di dalamnya udah ada kantong sama ada janinnya. Aku apakah ini yang namanya janin? Aku baru pertama kali lihat gitu loh ya. Ya sudahlah, aku gitu. Suami aku juga nenangin aku terus, gak apa-apa, belum rezeki kayak gitu. Terus aku tiduran. Saat tiduran pun itu masih keluar terus sampai diambillah di bagianku kemaluanku itu kayak ada yang tidak keluar gitu kan, nggak bisa keluar, terus diambillah sekalian karena aku merasa kayak nahan kencing pup tapi nggak bisa lega gitu loh. Terus diambil, cek
semua, habis semua, dirapi juga karena musim seperti ini. Setelah itu saat subuh, sebelum subuh itu udah nggak keluar darah sama sekali. Seperti hari pertama flag itu emang seperti itu, hanya keluarnya jam 11 sampai sebelum subuh. Anehnya seperti itu. Setelah subuh nggak keluar darah sama sekali, nggak sakit sama sekali, udah seperti biasa. Dan ya gitu, aneh. Setelah azan subuh itu sama sekali nggak keluarin darah. Dan suruh nunggu, maaf ya, ini tetangga nyanyi-nyanyi nggak tahu, nggak jelas, pacar tetangga sih. Terus suruh nunggu dokternya pakai jam 1 malam di rumah sakit sampai jam 5 sore baru diperiksa sama dokternya. Bayangin, aku suruh tiduran mulu tapi aku nggak kuat, aku bolak-balik ke kamar mandi tapi dimarahi, bukan dimarahi, ditegur karena nggak boleh, takutnya gimana, takutnya ada yang bisa diselamatkan. Padahal aku ngerasa udah keluar gitu loh, janinku udah keluar, apa yang bisa diselamatkan aku gitu kan. Nggak boleh berdiri, nggak boleh itu, tapi aku nekat duduk. Bah, ternyata waktu menjelang mau diperiksa langsung keluar lagi gumpalan darah besar banget, banyak banget bro, kayak gitu kan. Ya sudahlah aku gitu, tapi gak sakit sama sekali, gak sakit. Dan sore diperiksa jam setengah 4 diperiksa dokter, ternyata udah nggak ada janinnya dan dianjurkan untuk kiret apa kuret gitu, kiret ya, dianjurkan untuk kiret. Setelah diperiksa, oh bu ini nggak ada itu ya, udah keluar ya janinnya ya, nggak ada yang bisa diselamatkan gitu kan, tinggal sisa-sisa dikit, ibu dikiret nanti. Iya aku kan gitu, iya dok. Setelah dikiret ternyata aku pikir itu kiretnya pakai bius biasa, ternyata bius total, kirain bius lokal kan, bius total. Aku gak sadar aku di situ. Intinya itu dokternya ramah-ramah, yang ngasih bius juga lama banget, dan setelah selesai nggak ngerasain sakit sama sekali gak sakit. Kata orang-orang kalau biusnya hilang itu ngerasain sakit, ngerasain gini seperti nyeri-nyeri menstruasi. Aku nggak ngerasain sama sekali. Dibersihin, tapi ya cuma sebentar sih, sebenarnya cuma 15 atau 20 menit. Tapi aku sadarnya lama, dari jam 5 sampai jam 10 baru emang sadar banget. Sampai suami aku kayak bangunin gitu kan, takut kalau gimana karena aku nggak sadar sama sekali, nggak tahu. Terus dibangunin, udah bangun kan, digantiin apa pembalut kayak gitu kan, digantiin, ternyata udah nggak keluar darah sama sekali. Sampai susternya itu bingung, loh kok nggak keluar darah ya, padahal seharusnya setelah kiret itu 1 minggu atau 2 minggu itu masih keluar darah, tapi aku nggak keluar gitu. Alhamdulillahnya seperti itu. Dan aku ditanya mual, muntah, pusing atau gimana, enggak, aku nggak ngerasain itu. Sakit, nyeri apa enggak, aku nggak ngerasain itu, susah aku gitu kan. Dan setelah itu aku harusnya pulang, boleh langsung pulang setelah kiret, tapi keluarga aku minta untuk di situ dulu, takutnya nanti gimana karena aku biasanya kalau pulang dari rumah sakit itu sampai rumah kadang vertigo, takutnya seperti itu. Dan ya udah aku di situ semalam, jadi 2 malam kan di situ. Setelah itu paginya aku minta pulang karena nggak betah kan di ruang bersalin, tindakan kiretnya di ruang bersalin, dan aku nggak dapat kamar kan saking banyaknya pasien. Dan aku di ruang bersalin itu setiap berapa jam itu denger orang melahirkan, tahu orang melahirkan, jadi aduh kasihan. Pokoknya sampai suami aku pun tahu orang melahirkan, maksudnya denger orang melahirkan itu nangis, karena sebegitu berjuangnya seorang ibu untuk melahirkan anak gitu loh.
Dan aku minta pulang pagi, subuh itu aku udah minta pulang, ternyata belum bisa, harus nunggu jam 6. Dan jam 6 itu aku minta pulang, sampai rumah udah nggak keluar darah sama sekali. Cuma aku memang hati-hati banget ya, hati-hati banget, takutnya gimana-gimana. Aku nggak boleh angkat-angkat, nggak boleh kerja, ya sudah tiduran terus di rumah, makan pun diambilin. Suami aku harusnya waktu aku dikira itu udah berangkat berlayar, ternyata dia harus menunda semua itu demi merawat aku sampai 2 minggu. Setelah 2 minggu dia baru bisa untuk bekerja lagi. Dan inilah aku yang sekarang. Makanya itu aku kemarin-kemarin tidak menggunakan skincare karena aku sangat menjaga bayi aku, janin aku. Tapi ternyata Allah berkata lain, aku tidak bisa mempertahankan janinnya, sehingga janinnya ya lepas deh. Tapi nggak apa-apa, mungkin belum rezeki. Dan kata dokter boleh memiliki lagi itu 3 bulan. Dan katanya emang kandungan aku baik, tidak selemah itu. Mungkin karena aku yang malam minggu itu kecapean banget, kecapeannya itu malam minggu itu. Tapi nggak tahu ya, hawanya pengen banget untuk naik turun tangga gitu. Itulah ceritaku. Sangat menyesal sih, cuma ya mau gimana lagi. Tapi suami aku selalu mendukung aku. Dia juga menyesal karena udah nurutin kemauan aku. Tapi ya doain ya, semoga cepat dikasih lagi. Tapi mungkin 1 tahun lagi, karena suami aku ada kontrak 1 tahun lagi untuk kerja, dan pulangnya 1 tahun lagi. Doain semoga cepat dikasih, amin. Dan itu cerita aku buat kalian yang lagi hamil muda. Hati-hati banget, jangan disepelekan, jangan dibuat gampang. Enggak apa-apa, ya kamu nggak apa-apa, tapi janin kamu yang papa gitu ya. Hati-hati banget. Dan itu pesan aku, dijaga ya. Terima kasih sudah menonton video aku. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman kalian kalau video ini bermanfaat. Itu pengalaman aku, ambil hikmahnya dan buang buruknya. Dan sekian video aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.